Ibadah Pentabisan Majelis Daerah Sulawesi Gereja Kristus Ramani Indonesia yang dirangkaikan dengan syukur HUT ke-6 GKRI Jemaat Agape Bitung ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu masih tetap berdiri. Mari kita bersukacita memuji Tuhan karena kasih-Nya yang tidak pernah berubah, setia-Nya yang tidak pernah berakhir. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan syukur dan penyembahan. Biarlah
Sebab pujian ini bukan sekedar lagu, tetapi menjadi pengakuan iman kita bahwa kasih setia Tuhan tiada berkesudahan. Mari kita bertepuk tangan bersuka-cita memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, hanya kekuasaanmu, bersama anugerah-Mu, akan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita duduk, mari kita berseru di hadapan Tuhan. Kitab Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berbunyi, selidikilah aku ya Allah dan kenal hatiku, ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari Bapak Ibu kita datang ke hadapan Tuhan, kita mau mengakui setiap kesalahan dan dosa kita.
karena Dia adalah Allah Juru Selamat yang mengampuni dosa umat-Nya. Biarlah hidup kita diletakkan sepenuhnya pada mezbah Tuhan, dan jadilah seperti yang Engkau ingin. Ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengaku bahwa seringkali kami melakukan kesalahan. Kami hidup menurut kehendak kami sendiri ya Tuhan, bukan dari kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang mau sungguh-sungguh lebih lagi dekat dengan Engkau ya Tuhan. Perbarui hidup kami. Tolong kami untuk berubah dan hidup lebih baik setiap hari. Bentuklah kami menjadi pribadi yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi dan mengampuni setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Hailia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Mari kita angkat pujian, Ku Taat Perintah-Mu. Mari kita jadikan setiap lirik dari lagu ini sebagai doa dan komitmen kita untuk tetap setia di hadapan-Mu. Tuhan jawab
hati kami melimpah dengan syukur ya Bapa dalam surga atas karyamu yang agung, sehingga kami boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi gerejamu, secara khusus untuk gereja GKRI yang ada di Sulawesi. Belasan tahun yang lalu kami memulai di Kamako, Bitung, Manado, Makassar, dan Kendari. Dan hari ini ya Tuhan kami bersyukur pembentukan dan sidang majelis daerah di GKRI Sulawesi boleh terselenggara dengan baik. Kami mulai mengukir sejarah ini bersama dengan seluruh hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di Sulawesi. Pakai Tuhan gerejamu untuk menggenapi rencanamu, sehingga pekerjaan Tuhan di bawah kendalimu Engkau buat bertumbuh, sehingga jemaat-jemaat Tuhan bahkan jiwa-jiwa yang baru dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Teristimewa ya Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kenapa hari ini gerejamu GKRI Agape Bitung 6 tahun. Terima kasih ya Bapa, penyertaan-Mu bagi seluruh hamba Tuhan yang memulai bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Hari berganti hari hingga di usia yang ke-6 ini. Ada banyak perkara yang ajaib yang Tuhan buat. Oleh karena itu kami layak mengucap syukur untuk semuanya itu. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu. Berkati kami, berkati seluruh pendengar dan hamba-Mu yang terbatas. Roh Kudus pakai menjadi alat yang ajaib di tangan Tuhan. Caralah bagi kami Bapa, kami siap diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Sekali lagi, shalom. Shalom. Sungguh bahagia berada di tengah Bapak Ibu pada malam hari ini di kota Bitung, Manado, Sulawesi Utara. Bersyukur kepada Tuhan, sidang majelis daerah GKRI Sulawesi boleh terselenggara siang tadi, dan dalam kesempatan ini akan dilantik dan kelak memulai pelayanannya di Pulau Sulawesi untuk menggenapi rencana Tuhan. Selamat untuk GKRI Agape Bitung, Bapak Gembala dan Ibu. 6 tahun sudah Tuhan sudah jaga, dan tempat ini sangat manis untuk kita beribadah. Dan saya percaya gereja Tuhan terus dipakai bagi Allah di tangannya untuk menggenapi rencana-rencana Tuhan yang ajaib. Tidak, kalau dalam kesempatan ini saya dipercayakan untuk membawakan khotbah dengan tema dipakai menggenapi rencananya. Gembala menitipkan dilandasi dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku bersyukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia
yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Saudara-saudara, rencana pelayanan MPS ke Sulawesi itu sudah dibicarakan selesai sidang 12 Sinode GKRI, yaitu pada bulan Oktober. Dan rencana ini adalah oleh karena ketetapan sidang 12 bahwa Sulawesi menjadi satu majelis daerah. Maka pada hari ini, setelah diadakan sidang majelis daerah, setelah terpilih pengurus, maka diadakan pelantikan. Dan saya sebagai ketua umum dipakai untuk menggenapi rencana itu. Sehingga hari Senin tanggal 16 Februari, oleh karena tujuan itu saya berangkat dari Jakarta. Karena ada giat yang sama, maka terlebih dahulu saya mampir ke Bali, melayani di sana, dan puji Tuhan selesai. Maka hari Kamis saya tiba di Bitung dalam suasana sukacita, sehingga dengan demikian hari ini seluruh giat boleh terselenggara dan puncaknya adalah dalam kebaktian HUT ke-6 GKRI Agape Bitung, sekaligus diadakan pelantikan pengurus majelis daerah. Saudara-saudara, tema ini jika kita renungkan dengan baik, maka ini menjadi sangat penting dalam sebuah perjalanan kehidupan setiap orang percaya, sebuah gereja, suatu majelis daerah, dan bahkan sinode. Mengapa? Karena kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini rindu dipakai oleh Tuhan menggenapi rencananya. Amin. Oleh karena itu, maka yang pertama adalah temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Kita boleh menggumuli tema ini, tetapi jika kita tidak menemukan rencana Tuhan di dalam hidup kita, maka itu seperti orang main bola tanpa gawang. Capek iya, tenang sana, tenang sini, tetapi tidak ada teriakan gol. Tidak ada sorak-sorak. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada skor 1-0. Kenapa? Tidak ada gol. Sebuah gereja bisa saja melakukan rutinitas pelayanan setahun, 2 tahun, sampai 6 tahun. Tetapi bisa saja mutar-mutar di situ saja. Bersyukur gereja kita di tempat ini, saya lihat jemaat bersama dengan Bapak Ibu Gembala sudah menuliskan visinya ini, misinya ini, programnya ini. Jemaat di tempat ini sudah menemukan rencana Tuhan, tujuan Tuhan, sehingga dengan demikian ada semangat, ada gairah, sebab akan ada hasil yang akan mau dicapai. MD seharusnya juga menemukan rencana Tuhan. Apa maksud Tuhan di balik ini? Kenapa Tuhan izinkan Ketua Umum dalam LPJ-nya mengusulkan di tengah-tengah sidang agar Sulawesi dijadikan majelis daerah baru? Memang ada percakapan sebelumnya, tapi kalau
sidang tidak menyepakati di Medan kala itu, ya tidak jatuh juga. Dan hari ini dalam musyawarah kita, Tuhan tetapkan ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan seluruh yang lain. Saya mau menyampaikan buat kita, temukan rencana Tuhan di balik ini semua. Apa yang Tuhan mau dengan hadirnya MD GKRI Sulawesi. Jika kita sudah menemukannya, kita akan bergairah, kita akan semangat, tidak kenal lelah untuk meraih dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kita majelis daerah. Pribadi lepas pribadi, saya percaya ada kerinduan untuk dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Soalnya Bapak Ibu sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Barangkali dulu sudah, mungkin sudah mulai pudar. Coba dibaharui lagi. Di usia sekarang ini apa yang Tuhan mau. Saya percaya Pak Gembala dan saya kenal Pak Ade semangat untuk jemaat kita di tempat ini. Sudah menemukan bersama-sama dengan seluruh jemaat, ini rencana Tuhan. Dan jemaat bersama dengan hamba Tuhan, ini kami Tuhan, pakai kami untuk menggenapi rencana. Ada amin? Saya mencoba melihat dalam konteks ini ayat 3 sampai ayat yang ke-6 itu, kenapa Paulus begitu luar biasa di dalam pelayanannya, di tengah-tengah penderitaan dia bisa bersyukur. Saya kira karena dia sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan dalam teks ini ada di dalam ayat yang kelima bahwa tujuan Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan Paulus adalah agar jemaat bersekutu dalam berita Injil. Saya ulang-ulang baca, saya coba mencari kira-kira rencana Tuhan dalam teks ini apa. Dan saya menemukannya bahwa Paulus tujuan pelayanannya adalah tidak ada lain. Ia mau supaya jemaat di Filipi itu terlibat di dalam berita Injil. Ia mau supaya jemaat di Filipi itu bersekutu dalam berita Injil. Ia mau jemaat di Filipi itu supaya peduli tentang pemberitaan Injil. Dan Paulus melihat itu. Makanya ia menyatakan ucapan syukurnya. Mulai dari ayat 3, ia ulang-ulang, aku bersyukur kepada Tuhan. Bahkan ditambah, aku bersyukur dan berdoa. Dan dia tambahkan lagi, bersyukur dan berdoa dengan sukacita. Si Bapak Ibu tahu, teks ini dia tulis waktu dia ada dalam penjara. Coba kita bawa alam pikiran kita jika kita ada di dalam penjara. Mungkinkah kita berdoa dengan sukacita? Sambil kaki dan tangan dibelenggu lalu kita berkata haleluya 12 kali. Saya pikir manusiawi kalau kecenderungan orang dalam deritanya, ia buat status barangkali melelahkan. Tidak heran kalau ia kirim surat kepada jemaatnya, lembab, gelap, penuh dengan derita. Kondisinya kala itu cocok dengan judul-judul itu. Lagi pada orang-orang yang dekatnya, ia memberikan tulisan keadaannya yang sebenarnya supaya diketahui. Tapi satu kata pun saya tidak temukan di dalam kitab Filipi ini. Paulus mengeluh, atau Paulus gelisah. Dia tuliskan kepada jemaatnya,
Satupun tidak ada kata itu. Tidak ada kalimat itu tersurat dan tersirat. Yang ada adalah sukacita. Yang ada adalah bersyukur. Yang ada adalah berdoa dengan penuh sukacita. Mengapa? Menurut saya, pertama, orang yang sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya, Tuhan akan pakai secara luar biasa. Sehingga ia lupa penderitaannya. Ia lupa penyakitnya. Ia tidak lagi memikirkan itu. Bahwa ia sedang di dalam penjara. Yang ada di dalam benaknya adalah jemaat di Filipi bersekutu dalam berita Injil. Saya sudah melayani lama, meskipun saya tidak terlalu tua dibanding Pak Yopi maksud saya. Tapi lumayan, saya sudah mengembalakan 29 tahun. Dan saya mulai menyelami itu. Kenapa Paulus sedemikian rupa? Ia tidak menyampaikan keluh kesahnya. Memang para gembala hamba Tuhan, penderitaannya seringkali ia telan sendiri. Seringkali ia tidak sharing kepada jemaat. Ia mau jemaatnya tetap semangat dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga dengan demikian, itu menjadi sukacitanya, itu menjadi kegembiraan bagi dia. Oleh karena itu betapa pentingnya kita menemukan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan hanya muter-muter saja. Sehingga menjadi kesia-siaan. Dan Paulus sudah menemukan rencana itu. Sejak ia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Yang begitu spektakuler. Sampai ia meninggalkan semuanya itu. Dan ia arahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan ia dipakai menggenapi rencana Tuhan begitu luar biasa. Secara khusus bagi orang-orang yang bukan Yahudi. Tapi menurut saya setimbang. Paulus ini setimbang dengan orang Yahudi pun, yes, karena dia seorang Ibrani asing. Tapi juga dipakai Tuhan di luar orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang sudah menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya itu susah dibendung. Orang yang sudah menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya akan dipakai Tuhan lebih daripada orang yang tidak menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya. Kadang-kala waktu pun cepat sekali berlalu. Saya juga nggak duga, saya nggak sangka. Tahu-tahu jemaat yang saya mulai 97 tahun ini memasuki tahun ke-29. Saya pikir diri saya masih muda saja. Tetapi tahun lalu saya berkati anak. Padahal bapak ibunya saya juga yang berkati. Saya kaget itu. Papa mamanya saya berkati. Loh, anaknya sekarang saya berkati. Ada sukacita tersendiri. Itu berkat penggembalaan. Bisa melihat jemaat yang kita layani terus bertumbuh, itu sebuah sukacita yang besar. Bagi orang yang sudah menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya, ia lupa penderitaannya. Ia tidak memikirkan seluruh tekanan yang dia alami. Itulah alasan kenapa Paulus, saya bersukacita, saya bersyukur, saya berdoa, bahkan bersukacita di dalam doa, itu oleh karena ia sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya. MD GKRI Sulawesi, temukanlah rencana Tuhan. GKRI Agape Bitung, kalau sudah ditemukan, pertajam lagi.
Libatkan jemaat sedemikian rupa sehingga dengan demikian tidak terasa sekarang 6 tahun, besok belasan tahun, kemudian 20 tahun. Luar biasa. Bahkan kita boleh tiada, gereja Tuhan tetap ada. Amin. Bisa saja seperti ini. Ketua Pamangeho bangga bersyukur kepada Tuhan belasan tahun lalu dipakai Tuhan memulai di Sulawesi Utara ini. Saya pikir ada kebanggaan tersendiri sampai bisa menjadi MD. Puji Tuhan. Melihat hamba-hamba Tuhan, melihat anak-anak muda melibatkan diri dalam pelayanan, ada sukacita tersendiri. Kalau saya lihat, pertama mengenal Pak Ketua, Pendeta Johanes Mangeho, anaknya masih kecil, SD waktu itu. Dibawa ke Bandung, ikut. Papa mamanya kemana, anaknya ikut. Sekarang anaknya udah ngikut-ngikut. Karena lebih besar dari bapak mamanya. Saya lupa, namanya siapa? Iya, Haris. Di GKR itu ada beberapa, termasuk temannya Pak Mangeho, yaitu Pak Darius. Sekarang udah S2. Sekarang sudah pengurus MD. Sejak kecil di Sinode GKR, asal ada acara selalu dibawa. Akhirnya saya lihat, waduh, ini kita gini-gini aja, anak-anak udah padanya besar, udah S1, udah S2. Luar biasa. Dan memang itulah kenapa alasan Paulus yang dipakai menggenapi rencana Tuhan begitu ajaib. Karena ia sudah menemukan itu, dan ia menyerahkan dirinya dalam rencana itu, dan ia melakukannya. Yang kedua, orang yang sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya, Tuhan berikan kekuatan sedemikian rupa sehingga sama seperti Paulus ini sungguh luar biasa. Tuhan pakai dia, dan kita lihat karyanya begitu luar biasa karena ia sudah menemukan rencana Tuhan. Ada yang menarik, yang kedua yang saya lihat, Paulus ini ia mengulang-ulang, aku mengucap syukur kepada Allahku. Itu ayat 3. Ayat 5 dia ulang itu, yaitu aku mengucap syukur kepada Allahku. Yang menarik buat saya adalah sebutannya terhadap Allah itu sangat spesial, bahkan sangat pribadi, dan bukan hanya sekali yang mengucapkan itu, yang mengucap syukur kepada Allah. Artinya ada relasi dengan Tuhan, ada relasi dengan jemaat Tuhan yang personal, yang sangat dekat, yang sangat spesial. Kalau enggak, dia enggak buat personalisasi seperti ini. Ibu saudara yang Tuhan Yesus kasih, ini rahasia kedua menurut saya. Kenapa Paulus Tuhan pakai untuk menggenapi rencana Tuhan? Karena relasinya dengan Tuhan, relasinya dengan jemaat, ya buat sedekat itu menjadi sebuah yang spesial, sebuah relasi yang luar biasa dekat. Ibu, ini sangat menentukan setiap pelayanan kita. Seorang hamba Tuhan yang bisa tahan dalam berbagai ujian dalam melayani Tuhan, seberapa ia dekat dengan Tuhannya, sedekat itulah dan sekuat itulah ia menghadapi setiap ujian-ujian dalam pelayanan ini. Saudara-saudara, ujian pelayanan Paulus dalam Filipi ini begitu luar biasa. Tantangan dari luar ada, tantangan dari dalam, iya.
menghadapi orang-orang yang paling dekat, menghadapi orang-orang yang nabi-nabi palsu. Ia pernah daftar semuanya. Coba lihat, Paulus sedemikian rupa, ia bisa kuat karena dia relasinya dengan Tuhan begitu ajaib. Saudara-saudara, Bapak Ibu bisa membaca sejarah-sejarah hidup mereka, baik misionaris, baik yang menggembalakan, baik hamba-hamba Tuhan yang telah memberi dirinya untuk Tuhan. Ada banyak tantangan. Lebih-lebih kalau ada itu tantangan dari dalam. Ini dalam sharing tadi dengan gembala-gembala, ada kalimat menghadapi tantangan dari luar itu adalah seni. Artinya tidak terlalu ditakutkan. Tetapi menghadapi tantangan dari dalam itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Dan siklus ini memang terjadi di dalam gereja. Minimal gereja di Indonesia. Dan memang kalau kita lihat juga di dalam sejarah gereja, skisma itu sejarahnya memang sangat menyakitkan, tetapi selalu terjadi. Saya bilang kepada Pak Gembala Pendeta Yani, itu pun mendewasakan kita. Dan jika itu terjadi, selain istri masing-masing, suami masing-masing, hanya pribadi Tuhan yang bisa menolong kita. Saya mencoba memahami Paulus dalam situasi itu. Tidak ada yang bisa menolongnya. Tetapi ia sebutkan, ia panggil Allahnya itu adalah Allah. Betapa ia mengucap syukur. Oleh karena Tuhan pakai dia. Dalam rencana Tuhan yang begitu ajaib. Persekutuan dalam berita Injil. Jemaat-jemaat di Filipi. Mereka tidak berpangku tangan. Saya tahu. Dalam penjara. Ia panggil Tuhan secara personal. Karena dia butuh penguatan dari Tuhan. Kalau kita disakiti oleh orang luar, lagi-lagi itu tidak terlalu mengagetkan. Tapi bayangkan jika jemaat sejak kita memulai, kita jalan sama-sama melayani Tuhan. Tiba-tiba dia minta atestasi keluar. Itu sangat menyayatkan. Sulit untuk dijelaskan. Tapi tatkala kita berseru kepada Allahku, Tuhanku, Yesusku, hanya itulah yang menjadi penguburnya. Ia tahu hati kita yang terdalam, dan inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Dalam menggenapi rencana Tuhan, ia melalui jalan yang berliku-liku. Bahkan ia boleh ubah hati yang penuh, penderitaan pun menjadi sebuah sukacita, oleh karena ia tahu rencana Tuhan itu jauh lebih hebat, jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada penderitaan liku yang dihadapi, termasuk mendekam dalam penjara. Pengurus majelis daerah yang Tuhan Yesus kasihi, Bapak Ibu Gembala, GKRI Agape, dan seluruh jemaat yang ada di tempat ini. Bagian yang kedua adalah yang membuat kita bisa menggenapi rencana Tuhan adalah kita harus memiliki relasi personal terhadap Tuhan. Soal ekspresinya silakan masing-masing Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu. Yang pasti doa jangan pernah tinggalkan. Baca firman. Pokoknya kembali ke anak sekolah minggu. Baca kitab suci. Doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Nggak ada solusi
dipakai menggenapi rencananya. Ayat yang ke-6, saya bacakan buat kita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, ayat 6 ini menjadi jaminan bagi setiap kita, hamba-hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan yang dipakai untuk menggenapi rencananya. Hal yang pertama dari ayat ini, saudara-saudara, saya mau mengatakan jaminannya adalah Yesus Kristus. Saya boleh dipakai Tuhan untuk memulai jemaat di Tangerang. Pak Mangot Ngeong bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di Tamako. Pak Gembala di tempat ini, Pendeta Silas di Makassar. Tapi saya mau menyampaikan buat kita, jaminannya adalah, aku yakin sepenuhnya bahwa pekerjaan yang baik ini di antara kita dimulai oleh Tuhan Yesus, diteruskan oleh Tuhan Yesus, dan diakhiri oleh Tuhan Yesus. Amin. Saya kira mungkin juga Paulus dalam keadaan putus asa kala itu. Bagaimana enggak putus asa? Bagaimana? Bayangkan di dalam penjara, di bawah tanah, gelap, lembab, tangan, kaki. Saya yakin dia mengalami keputusasaan. Tuhan bicara baginya, Paulus, saya mau mulai dulu. Percayalah, saya juga akan meneruskannya. Percayalah, saya juga akan menyelesaikannya. Kadang-kadang di luar pemikiran kita. Saya tidak pernah terpikir untuk menjadi ketua umum. Saya tidak pernah terpikir Tuhan pakai saya untuk memulai jemaat. Jemaat GKRI Villa Tangerang Elok, di usianya yang ke-29 tahun saya tulis-tulis. Kami menghasilkan jemaat baru, pernah. Memang yang 4 adalah penggabungan. Saya mentoring, saya hasilkan sampai mereka menjadi jemaat dewasa. Tetapi yang 2 adalah buah karya gereja Tuhan GKRI Villa Tangerang. Karena saya punya visi di Tangerang itu, ada perumahan baru, cari rumah pojok, bangun pelayanan. Kami mulai di GKRI Villa Tangerang Elok itu, kami cari rumah pojok. Kenapa rumah pojok? Beda di Jawa, beda di Manado. Bangun gereja di Manado, punya uang, bebas saja. Boleh. Tidak terlalu sulit. Kalau di Jawa, apalagi kami di Banten, waduh musuhnya banyak. Maka kalau di pojok, minimal sebelah kiri atau sebelah kanan musuh berkurang. Kalau sudah mereka ngumpul satu rumah itu, kayak di Tangerang Elok itu, kayak begini, itu udah penuh aja. Akhirnya kami ambil yang sebelahnya. Dan sekarang jemaat itu terus bertumbuh. Dan sesudah itu, saya bilang kita pindah ke perumahan lain. Ada perumahan lain, kami lihat lagi, kami taruh hamba Tuhan, kami beli satu rumah pojok, taruh hamba Tuhan, saji. Itu polanya. Tapi manusia merancang tidak selancar seperti rancangannya. Ada 4 yang mau bergabung. 2 sebelum saya menjadi sekum, 2 sesudah saya menjadi sekum dan ketua. Gembala, kami mau gabung ke GKRI. Akhirnya saya mentoring mereka. Aset tinggalkan. Kemudian mulai dengan penuh iman. Dan itu boleh terjadi. Semua karena anugerah Tuhan.
Kenapa? Saya nggak duga semua itu. Tapi ayat ini yang menjadi jaminannya. Lebih dari apa yang kita pikirkan. Di luar dari apa yang kita duga. Tugas kita adalah temukan rencana Tuhan dalam hidupmu. Ia mau pakai Bapak Ibu. Ia mau pakai saudara. Soal bagaimananya, serahkan kepadanya. Ia akan bekerja. Dan pekerjaannya tuntas. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Kita boleh tiada, Musa boleh tiada, ada Yosua yang melanjutkannya. Elia boleh tiada, ada Elisa yang menggantikannya. Pola ini berjalan terus. Dan gereja Tuhan pun seperti itu. Ya, tidak bergantung kepada pribadi seorang, pribadi jemaat. Sebab itu, dalam keputusasaan itu, Paulus berkata kepada jemaatnya, hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia sangat meyakinkan jemaat. Percayalah. Saya sangat meyakini ini. Ia yang memulai, ia yang meneruskan, dan ia akan mengakhirinya. Jemaat di tempat ini terus bertarung dalam pelayanan ini. Pegang terus visi itu. Kerjakan. Bergandengan tangan. Kompak-kompak aja. Kalau Tuhan mau, bagi dia tidak ada yang mustahil. Ia bisa pakai hamba Tuhan, jemaat Tuhan bagi kerajaannya. Amin. Makassar, Pak Gembala pantang menyerah. Di pejuang dari Makassar, Pak Pendeta Silas dengan berbagai cara. Saya percaya kalau Bapak terus dalam rencananya, bagi dia tidak ada yang mustahil. Semua kita yang sudah dipakai oleh Tuhan. Sehingga dengan demikian kita sungguh meyakini sepenuhnya sebagaimana apa kata Rasul Paulus ini, jaminan sukses dari rencana Tuhan Yesus adalah yaitu dirinya sendiri. Tidak heran kalau Paulus memanggilnya Allahku, Allahku, Allahku. Sebab apa? Yang menjadi jaminan pelayanan Yesus adalah yaitu pelayanan Paulus adalah yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ini bukan kata orang. Yesus yang menjadi jaminan. Oleh karena itu, dari teks ini, marilah kita menemukan rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebab orang yang sudah menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya, Tuhan pakai secara luar biasa. Orang yang sudah menemukan rencana Tuhan di dalam hidupnya, ia tahan uji, ia tahan menderita, ia tidak mudah menyerah. Lebih daripada itu, orang yang dipakai dalam menggenapi rencana Tuhan, relasinya dengan Tuhan adalah personal. Relasinya dengan jemaatnya itu adalah sangat dekat. Dan jaminan diberikan oleh Paulus bahwa pelayanan ini tidak pernah sia-sia. Pekerjaan Tuhan ini Yesus akan meneruskannya. Secara khusus untuk FT, Yesus yang memulai, ia meneruskannya, dan ia juga menuntaskannya. Selamat ulang tahun GKRI Agape Bitung di tempat ini, dan selamat untuk pengurus MD GKRI Sulawesi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bagimu segala puji hormat kemuliaan ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan yang taruh tema ini untuk kami sharingkan di hari ulang tahun gerejamu di tempat ini, hari ulang tahun yang ke-6. Tolong kami semua ya Tuhan, baik hamba-hamba Tuhan maupun seluruh jemaat Tuhan, sehingga kami sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana. Terpujilah Bapa di surga, ini doa ucapan syukur kami. Meteraikan firman-Mu Bapa, dan jadikanlah kami pelakunya. Demi Kristus Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kami meneruskan
untuk melaksanakan pelantikan majelis daerah. Saya akan mulai dengan membacakan SK dan selanjutnya adalah acara pelantikan. Surat Keputusan Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia nomor 87 tentang tugas dan susunan pengurus Majelis Daerah GKRI Sulawesi periode 2025 sampai 2029. Menimbang satu wilayah Sulawesi sebagai provinsi dalam negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Perlunya pengurus majelis daerah GKRI untuk wilayah Sulawesi. Mengingat 1 bab 7 pasal 17 tentang gereja GKRI tentang majelis daerah. 2 bab 3 pasal 10 sampai 15 tata laksana GKRI tentang pengurus dan tugas-tugas majelis daerah GKRI. 3. Hasil sidang majelis daerah GKRI se-Sulawesi pada hari ini 20 Februari 2026 tempat di GKRI Agape Bitung. Memutuskan menetapkan 1. Pengurus majelis daerah Sulawesi periode 2025-2029 yang nama-namanya sebagai berikut. Ketua Pendeta Johannes Mangeho dari GKRI Solagrasia Tamako. Kami minta berdiri di tengah. Sekretaris Pendeta Yani Warongan dari GKRI Agape Bitung di sisi kirinya. Dan bendara pendeta yang ditampil MTH dari GKRI Kasih Karunia Buha Nado. Komisi Persekutuan dan Doa Pendeta Yopi Latuni dari GKRI Rehobot Bumi Nyiur. Komisi Anak Pendeta Merlin Mukalu GKRI Agape Bitung. Komisi Pembinaan Pendeta Silas Rita GKRI Nazaret Makassar. Komisi Diakonia Penatua Bapak Adriel Tatiwake Agape Bitung. Ibu Gembala Penatua Lawrence Daria Solagrasia Tamako. Dan masih Diakonia Olivia Lahose Rewot Buminyo. Dua, Majelis Daerah GKRI adalah pelaksana bab 3 pasal 12 tata laksana GKRI, yaitu A. Melaksanakan tugas dan kebijakan Majelis Pusat Sinode terhadap jemaat-jemaat lokal GKRI dan seterusnya. Terakhir adalah I. Dalam melakukan sidang Majelis Daerah harus memperoleh surat keputusan dari Majelis Pusat Sinode. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kebutuhan. Demikianlah surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya. Tetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2026, Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia, Pendeta Hailihia Ketua Umum, Pendeta Sius Sepinartos Sekretaris Umum. Tembusan yang terhormat Dirjen Bimas Kristen Protestan Kemenak RI, yang terhormat Pembimas Kristen Protestan
Kemenak Sulawesi Utara, yang terhormat Majelis Daerah GKRC Indonesia, yang terhormat pengurus PGIB Sulawesi, dan ASEAN. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pelantikan ini dimulai dengan himbauan, lalu yang kedua adalah pelantikan, dan yang terakhir adalah doa. Yang pertama saya menghimbau sesuai dengan khotbah tadi. Yang pertama, temukanlah rencana Tuhan untuk MD Sulawesi. Setidaknya ada program-program yang spesifik, sehingga dengan demikian MD GKRI Sulawesi Tuhan pakai sedemikian rupa untuk Sulawesi. Yang kedua adalah kompak, unity, yaitu satu. Jangan ada yang mengundurkan diri. Kadang-kadang pada waktu pemilihan mau, gak lama kemudian tidak mau. Tuntaskan. Sama seperti Kristus dalam setiap rencananya, sehingga kita bisa bertemu 2029 dan laporan pelayanan MD Sulawesi ini kita bisa laporkan bersama-sama pada waktu sidang tahun 2029. Doa kami, Tuhan Yesus yang menolong menyertai dalam tugas. Sekarang sebagai ini saya akan sebagai pimpinan saya akan melanjutkan. Sebagai hamba Tuhan dan pimpinan Sinode Gereja Kristus Ramani Indonesia, melantik pengurus Majelis Daerah GKRI Sulawesi periode 2025 sampai 2029 dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Bagi-Mu segala puji hormat kemuliaan ya Tuhan. Kami bersyukur proses ini berjalan sedemikian rupa. Mulai dari sidang 12 Sinode GKRI menetapkan bahwa Sulawesi adalah merupakan satu majelis daerah dalam wadah Sinode GKRI. Dan hari ini Tuhan, kami boleh melantik pengurusnya. Tuhan Engkau memberkati. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Mangihan, penuhi dengan hikmat sehingga membawa tim ini menemukan rencana Tuhan untuk dipakai menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan, kami serahkan kepengurusan MD Sulawesi ini, baik utara, baik itu selatan maupun tenggara. Tuhan Engkau memberkati mereka, sehingga pekerjaan Tuhan semakin Tuhan Engkau berkati. Banyak jiwa diteguhkan, banyak jiwa dibawa kepada Kristus Yesus. Terpuji Bapa di surga. Ini doa kami, ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah baik pemberitaan firman Tuhan maupun pelantikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada prosedur. Diucapkan terima kasih kepada hambanya Pendeta Halim
panitia yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas berkat yang kita terima dalam kehidupan kita. Maka marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil pun persembahan dijalankan, mari kita bersama angkat pujian, bawa persembahanmu. Yang boleh memuji meninggikan nama Tuhan, bahkan diteguhkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Hailia, yang boleh menuntun kami dengan kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami semua. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan apa yang menjadi tujuan hidup kami Tuhan.
sudah boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih berkati dia sebagai Ketua Umum Sinode GKRI, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga juga Tuhan yang memberkati. Terima kasih majelis daerah boleh dilantik, majelis daerah Sulawesi, kami bersyukur ini semua juga karena perkenan Tuhan, bukan kekuatan setiap gereja lokal yang ada di Sulawesi, dan karena Tuhan yang menuntun. Dan ini bukan cuma sekedar sebagai satu bagian, tetapi terus boleh memberikan dampak bekerja bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih berkati kami semua sudah dilantik, pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Makan syukur sukacita bagi KRI di hari ulang tahun yang ke-6. Terima kasih kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Tiada kata lain, hanya terima kasih Tuhan Yesus baik. Terima kasih untuk setiap jemaat yang terus boleh bertumbuh di dalam iman Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga kami ada bagian di Indonesia, Sulawesi Utara, bahkan di Kota Bitung. Diberkati Kota Bitung, diberkati pemerintah yang ada, Tuhan yang menjadi. Terima kasih kami bersyukur boleh memberikan persembahan dikuduskan di dalam nama Yesus. Ini doa syukur permohonan kami yang kami mohon di dalam nama Yesus, yang mengajar kami berdoa dan kami ucapkan bersama. Di surga, dikuduskan namamu, nama kerajaanmu, tidak terlalu di surga. Kita makan pada hari ini, makan bersyukurnya. Yang mengenai segala kesalahan kami, seperti kami ampuni orang bersalah, pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan menutup ibadah syukur kita di malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengan iman kita percaya bahwa musim akan selalu berganti, tetapi kesetiaan Tuhan tidak akan berganti. Mari kita bersama angkat pujian, musim akan selalu berganti. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
Mari kita terima berkat Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, saat ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama diundang Bapak dari Camat Madidi, Bapak Heman Skansil SE. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan. Izinkan saya saat ini membawakan sambutan pemerintah kota Bitung. Dan saat ini permohonan maaf dari Bapak Wali Kota karena tidak bisa menghadiri kegiatan penghabisan dan pelantikan Majelis Daerah Sulawesi. Karena saat ini juga ada kegiatan yang tidak kalah pentingnya juga, setahun kepemimpinannya Bapak Wali Kota AHRN. Shalom. Shalom. Damai di hati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati Ketua Sinode GK
GKRI Pendeta Haili Dia, minta maaf Pak apabila salah penyebutan. Dan saya hormati seluruh Gembala Sulawesi, dan saya hormati Gembala GKRI Agape Pendeta Yani Borungan, Pendeta Merlin Mokalu, yang saya hormati para anggota legislatif yang hadir, para pejabat sipil, TNI Polri yang hadir, para pemuka agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, beserta seluruh jemaat dan hadirin sekalian. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Oleh kasih dan anugerahnya, kita boleh berkumpul dalam suasana penuh sukacita pada acara pentabisan Majelis Daerah Sulawesi yang dirangkaikan dengan hari ulang tahun ke-6 Jemaat GKRI Agape Bitung. Atas nama pemerintah Kota Bitung dan seluruh masyarakat, menyampaikan selamat kepada Majelis Daerah Sulawesi yang hari ini resmi dilantik dan ditabiskan. Kiranya amanah pelayanan ini dijalankan dengan hati yang tulus, dengan integritas serta semangat pengabdian yang berlandaskan kasih Kristus. Pelantikan dan petabisan bukanlah sekedar seremoni, melainkan sebuah panggilan pelayanan, sebuah komitmen untuk menjadi pelayan yang setia, yang mampu menuntun umat dalam kebenaran, menjaga persatuan, dan menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Secara khusus, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-6 kepada Jemaat GKRI Agape Bitung. 6 tahun adalah perjalanan iman yang penuh dinamika, penuh doa, kerja keras, pengorbanan, dan kesetiaan. Saya percaya di usia yang semakin matang ini, GKRI Agape Bitung akan semakin bertumbuh, bukan hanya secara kuantitas, tetapi terlebih dalam kualitas iman, kasih, dan pelayanan sosialnya. Hadirin yang diberkati Tuhan, pemerintah Kota Bitung dengan visi besar yaitu harmonisasi menuju Bitung maju. Harmonisasi bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga tentang membangun keselarasan antara pemerintah, gereja, dan seluruh elemen masyarakat. Gereja memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai moral, membina karakter, serta menjadi mitra pemerintah dalam menciptakan sosial yang rukun, toleran, dan penuh kasih. Kami percaya ketika gereja kuat secara rohani dan solid dalam pelayanan, maka masyarakat pun akan semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan, sama baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Gereja adalah mitra penting pemerintah dalam membangun generasi yang beriman, berintegritas, cinta tanah air. Saya berharap majelis daerah yang baru dilantik dapat menjadi penggerak kebersamaan, menjembatani sinergi antar jemaat, serta aktif berkontribusi dalam berbagai program pembangunan daerah. Mari kita bergandengan tangan, saling mendukung, dan terus membangun Kota Bitung yang damai, sejahtera, dan berdaya saing. Kiranya momentum pelantikan dan perayaan HUT ke-6 ini menjadi titik tolak untuk melangkah lebih jauh, melayani lebih sungguh, dan mengasihi lebih dalam. Pada kesempatan ini juga, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih serta memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaat, para gembala, dan majelis jemaat atas kerjasama yang terus diberikan dan tetap terpelihara sampai saat ini. Ini sehingga berbagai program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, sambil memohon topangan doa dari seluruh gembala
majelis jemaat sekalian, agar pemerintah Kota Bitung senantiasa menjalankan amanat yang Tuhan berikan untuk membawa Bitung menjadi kota yang diberkati. Hadirin yang dikasihi, akhirnya sekali lagi saya mengucapkan selamat melayani kepada Majelis Daerah Sulawesi dan selamat ulang tahun ke-6 bagi jemaat GKRI Agape Bitung. Tuhan memberkati setiap langkah pelayanan kita dan kiranya damai sejahtera senantiasa menyertai Kota Bitung tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wali Kota Bitung Hengki Konandar SE. Terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat Madibir, Bapak Hilman Stansil SE. Tuhan memberkati. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus ucapan terima kasih yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang GKRI Agape Bitung, Bapak Pendeta Yani Warongan. Dipersilakan. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk kasih dan anugerah Tuhan yang memungkinkan hari ini kami boleh mengingat 6 tahun lalu gereja ini dimulai dan Tuhan menolong. Sementara menolong, sudah memulai dan sementara menolong hingga akhir yang ditentukan oleh Tuhan. Bahkan hari ini juga spesial di ulang tahun kami, Majelis Daerah Sulawesi Utara boleh dibentuk. Sulawesi boleh dibentuk. Terima kasih untuk MTS yang boleh berkenan membentuk Majelis Daerah Sulawesi dan juga sudah meneguhkan pengurus Majelis Daerah. Dan kami bersyukur semua ini hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Gereja ini masih kecil, tapi kami percaya Tuhan yang besar tetap menolong dan menyertai, bahkan terlebih kerinduan kami lewat gereja ini, jemaat boleh diteguhkan dalam iman. Harus percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, karena itu hal yang wajib. Tanpa itu sia-sia juga. Jadi jemaat, simpatisan yang paling utama meyakini apapun yang terjadi hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita melangkah dalam iman untuk bertumbuh di hidup yang Tuhan percayakan. Terima kasih untuk setiap majelis, komisi pelayanan, jemaat, simpatisan yang ambil bagian dalam persekutuan dan pelayanan selama 6 tahun. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan, ada yang datang, ada yang pergi. Itulah realita yang ada. Bersyukur juga ada sosok kita yang dari Muslim, boleh ada dibaptis di sini. Puji Tuhan, kami bersyukur. Itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih sepanjang setahun dari Ruko kami boleh pindah di sini. Dan sekaligus juga terima kasih para tetangga yang boleh menerima kami. Di sini ada anak-anak di Pondok Gembira yang boleh ambil bagian bersama-sama. Dan kami anak-anak di sekitarnya boleh bertumbuh dalam Tuhan. Tetap berjemaat di gereja masing-masing, tapi kita boleh bertumbuh bersama dalam pelayanan GKRI Agape Bitung. Puji nama Tuhan, tidak usah berlama-lama. Secara khusus terima kasih buat Pak Ketua Umum, Pendeta Hailia yang sudah boleh ada di sini bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati selalu ketum dalam pelayanan GKRI. Terima kasih untuk Pak Ketua MD, mentor kami ini juga, karena GKRI di Sulawesi Utara dimulai dari Tamako dan boleh ada di Manado, kemudian di Bitung. Terima kasih Pak Yohanes Mengekom yang boleh ada bersama-sama dengan Ibu dan juga majelis dari Tamako GKRI Sulawesi. Dan dari Jawa juga dari Nasaret Makassar. Terima kasih Pak Pendeta Silas yang sudah boleh datang dari jauh. Yang dekat dari Bitung Manado ada Pak Pendeta Yopi GKRI Rehoboth Uninyiur, GKRI Kasih Karunia Buah, Ibu Yanti. Terima kasih bersama majelis yang berhadir. Dan secara khusus juga terima kasih buat pemerintah Kota Bitung, Bapak Wali Kota dan Bapak Wali Kota yang boleh meresponi undangan saya. Cuma coba-coba aja bawa Pak. Kalau direspon puji Tuhan, tanya ada juga ya puji Tuhan, puji apa? Ya kan?
biasa kami langsung undang camat, tapi karena baru pergantian, terus camat buat Bapak Camat Pak Didir yang baru, Bapak Hermanus Kansil, ya puji Tuhan. Apalagi kompak didampingi oleh Lurah. Ya, makasih Pak Lurah ya, saya juga belum kenal ya. Ya, makasih banyak Pak. Saya cuma coba-coba ini, cobalah bawalah, kasih di loket, ternyata ya direspon dengan baik. Saya pikir ini suatu langkah yang sangat baik bagi pemerintah Kota Bitung supaya masyarakat Kota Bitung nggak susah-susah mau temui pimpinan, toh. Walaupun menyurat resmi bisa diresponi dengan baik. Ya saya kaget juga Pak RT tanya, saya pikir hanya ada informasi yang mungkin akan datang. Tapi ini luar biasa. Langkah yang awal yang baik buat pemerintah Kota Bitung dan juga Pak Camat dan Pak Lurah, karena kami mau kenal lagi gimana kan, selain bisa meresponi undangan kami. Puji Tuhan, terima kasih Pak Camat, Pak Lurah, dan salam kami buat Bapak Wali Kota dan juga Bapak Wakil Wali Kota. Dan terima kasih untuk gereja tetangga, secara khusus gereja Bukit Berkat. Terima kasih, ada majelis di sini yang datang, jemaat yang datang. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk GKK, Gereja Kristen Dalam Kudus, ada pengurus dan Tuhan yang hadir. Terima kasih. Nah, kami melangkah bersama-sama dalam pelayanan. Terima kasih. Terima kasih untuk secara khusus ini ada Ibu Byung Jin Han dari pemohon bersama dengan tim yang datang. Ya, puji Tuhan Ibu boleh mendampingi pelayanan kami di sekolah minggu. Beliau adalah misionaris Korea yang ada dan mendampingi pelayanan sekolah minggu kami. Terima kasih. Walaupun jauh dari kas-kas dan pemohon, tapi ambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih ada rekan sepelayanan kita, walaupun berbeda kondisi, ada Resort Bitung, karena tetangga sebelah kantor Resort Domis Resort Bitung. Ada Ibu Pendeta Sofia. Terima kasih untuk kehadiran di malam hari ini. Terima kasih juga ada yang ambil bagian dalam pelayanan pemberitaan firman, ada Ibu Femi Baware, Pendeta Femi Baware. Terima kasih untuk boleh hadir. Ada rekan-rekan dari sahabat dari gereja Kristus Bitung. Terima kasih sudah boleh hadir di malam hari ini. Dan terima kasih untuk semua yang boleh ambil bagian. Ada keluarga kami juga yang dari Nado yang boleh datang, yang menopang. Terima kasih untuk semua yang boleh hadir. Ada lagi tim pelayanan yang boleh melayani malam hari ini. Terima kasih karena perlu latihan. Kami harus latihan, jadi ada beberapa kali latihan. Dan terima kasih untuk pelayanan yang sudah boleh diberikan. Dan semua yang boleh hadir, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu, tapi saya kenal semua yang boleh hadir. Puji nama Tuhan. Kami bersyukur kehadiran Bapak, Ibu, Saudara adalah sukacita bagi kami. Untuk boleh tetap semangat dalam melayani Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Puji nama Tuhan, dan doa kami semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat juga yang menyiapkan segala sesuatu, termasuk makanan minum. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat ini kita akan masuk pada acara selanjutnya, dan untuk acara selanjutnya akan dipimpin oleh Pendeta Merlin Muka. Ya, mohon kesabaran sebentar, ini acara spesial ya. Kita akan masuk di dalam perayaan sukacita hari ulang tahun. Ya, saya mulai dengan kasih motif lilinnya dulu. Sebagai tanda sukacita, kita akan melangkah bersama. Hari ini tepat 6 tahun, dan kerinduan doa kita akan terus. Ya, saya mulai dengan kasih seluruh gembala, majelis, komisi. Mari cepat. Ya, silakan didampingi oleh Bapak Gembala. Mari juga Pak Ketum, juga Bapak Ibu Gembala Sulawesi. Ini
Mungkin cuma kali ini terjadi pas ikut ada. Boleh. Yang lain. Kami cuma sedikit kok. Mari silakan. Mohon waktunya sebentar ya. Dan tentunya mewakili pemerintah Kota Bitung, Pak Camat, mari Pak. Mohon sebentar. Panjang umurnya, sehat badannya. Mari. Pak Camat sini deh. Situ. Oke, dekat-dekatan. Foto dulu. Foto aja. Jadi mau tetap di tempat, mari Ibu Sofia, hamba Tuhan Pendeta, Ibu Femi, Ibu An, Ibu Yoke, Pendeta Christian, mari. Ya, kami walaupun berbeda organisasi kan profil tujuan sama, memuliakan Allah. Dari GKK, mari. Waktilan. Kalau ada satu masih playlist dari Gunung Bukit Berkat, masih ada, boleh bawa ini. Mari Pak, ini Pak Christian Lau, Ketua Wilayah GSJ Bitung. Ini Bapak Pendeta Christian Lau, mari. Foto Pak. Ada majelis dari terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Jadi kita akan bersyukur untuk ibadah ini dan misalnya kita akan makan bersama. Maaf ini sudah jam 8. Mari kita berdoa bersama-sama. Pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Allah Tritunggal, yang kami percaya, kami imani di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk acara sidang majelis daerah yang saudara terlaksana di pagi siang hari, dan kami bersyukur di malam hari ini boleh terlaksana ibadah pentabisan dan pelantikan pengurus majelis daerah Sulawesi dan ibadah syukur jemaat GKK Bitung. Segala pujian bagimu Tuhan, Engkaulah yang memampukan kami, semua adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran semua hamba-hamba-Mu bagi pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Barang kami semua yang sudah boleh hadir, Tuhan memberkati setiap undangan yang boleh meresponi untuk boleh bersyukur bersama dengan kami. Biarlah Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh jemaat dan simpatisan, Tuhan memberkati tetangga-tetangga, kami menyerahkan ke dalam Tuhan. Dan sebelum kami kembali ke tempat kami masing-masing, tersiap makanan dan minuman, Tuhan memberkati agar kami boleh dikenyangkan lewat makanan dan minum yang disiapkan oleh jemaat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat GKK Bitung yang sudah boleh menyiapkannya. Dan setelah itu Tuhan akan kembali ke tempat kami masing-masing
baik yang di dekat seputaran kota Bitung sini maupun ada yang kembali ke Manado, ke Tomohon. Bahkan besok Pak Ketua Umum akan kembali ke Jakarta. Hari Senin Pak Gembala Makassar akan kembali ke Makassar. Dari Tahuna akan kembali ke Tamako, menyertai perjalanan ibadah dengan senang. Terpujilah Engkau Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.